Ahkam adalah bentuk isim jamak taksir dari kata hukmun. Hukmun, hukum. Ahkam, hukum-hukum. Al-kafarat jamak dari kata kafaratun. Kafaratun artinya denda agama karena ada suatu pelanggaran aturan agama yang kita lakukan. Jadi denda agama ini hukumnya wajib kita tunaikan kalau pelanggaran itu dilakukan. Tidak wajib denda agama kalau pelanggaran itu tidak ada kita lakukan. Ya. Jadi keberadaannya itu sebagai akibat dari ada pelanggaran aturan agama. Tanpa ada aturan pelanggaran agama, tidak ada akibat ini gitu. Ya. Nah, dalam Islam diatur kafarah itu sebagaimana yang tertera pada papan tulis ini. Ada 3 kategori besar terkait dengan kafarah. Kategori pertama berisi 3 hal pula. 1, kafarah atau denda agama berupa wajib puasa 3 hari. Jadi bukan sunat ini puasanya, wajib puasa 3 hari. Yang kedua, kalau tidak dilakukan yang pertama, boleh dilakukan yang kedua, yaitu memberi makan kepada 10 orang miskin. Tidak pula 20-30, cukup 10 saja. Yang ketiga, membelikan pakaian baru untuk mereka yang 10 orang tadi ini. Nah, apa ini pelanggaran agama yang dilakukan sehingga oleh agama kita diwajibkan melakukan salah satu yang ini? Nah, ini bentuknya. 1, boleh jadi kita telah melanggar nazar. Jadi kita sudah bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan melakukan sesuatu. Tapi karena suatu keadaan tertentu hampir tidak mungkin kita tunaikan apa yang menjadi nazar kita, sementara Allah sudah penuhi keinginan kita, harapan kita sudah terkabul. Nah, yang nazar tidak mungkin kita wujudkan. Untuk ini dinamakan kita melanggar nazar. Boleh kita langgar nazar dalam arti walaupun keinginan kita sudah dikabulkan Allah, tapi apa yang kita nazarkan tidak jadi kita penuhi, lakukanlah salah satu yang 3 ini. Nah gitu. Jadi boleh kita puasa 3 hari, boleh memberi makan 10 orang miskin, atau membelikan pakaian baru untuk mereka yang 10 orang itu. Terserah kita mau pilih yang mana. Kalau nazar yang kita langgar. Yang kedua, melanggar sumpah. Nah, sumpah yang boleh dilanggar di sini tidak pula semua sumpah. Ya, sumpah jabatan tidak boleh dilanggar. Demi Allah saya akan menerima pemberian, tahu-tahu diterima juga pemberian. Nah itu obatnya satu saja, itu taubatan nasuha. Lalu pemberian-pemberian itu kembalikan lagi ke jalan Allah, bukan hak kita itu. Nah, dalam bahasa hukum pemberian itu namanya adalah gratifikasi, haram diterima. Kalau ketahuan KPK dicokoknya kita itu. Nah itu ya, walaupun tidak ada perjanjian semula. Kalau ada perjanjian semula itu namanya suap, bukan gratifikasi. Ya, jadi gratifikasi itu tidak ada perjanjian di awal, cuma karena dia merasa perlu memberi ucapan terima kasih, ya diberinya juga amplop tebal gitu. Ya, kadang berbagai alat elektronik, 1 truk diantarnya ke rumah kita gitu kan. Nah, itu haram, itu namanya gratifikasi. Haram kita terima karena sudah diangkat sumpah, diadakan berita acara pengangkatan sumpah, sudah ditandatangani pula berita acara itu, didatangkan pula rohaniwan ke kantor kita untuk mengangkat sumpah kita. Kemarin kita lihat tuh, presiden, wakil presiden, para menteri, wakil menteri, kepala badan, wakil kepala badan, diangkat Al-Quran bagi yang beragama Islam di atas kepalanya oleh rohaniwan, diucapkan sumpah demi Allah. Kalau dilanggar, ya ini melanggar sumpah, tidak boleh itu. Yang boleh apa? Melanggar sumpah yang isi sumpah itu bertentangan dengan aturan agama. Itu yang harus kita langgar. Contoh, demi Allah sampai mati saya tidak mau lagi bertegur sapa dengan si anu itu, dengan tetangga saya itu misalnya, atau dengan teman sekantor saya itu. Demi Allah sampai mati saya tidak mau lagi bertegur sapa dengan dia. Nah itu kan bertentangan dengan agama. Agama menyuruh apa? Silaturahim. Ini malah memutuskan silaturahim. Sumpah begitu yang harus kita langgar. Kalau kemudian sudah kita langgar, artinya kita kembali menjalin silaturahim dengan dia, maka lakukanlah salah satu yang ini. Terserah, bebas kita pilih yang mana. Nomor 1 boleh puasa 3 hari. Nomor 2 boleh beri makan 10 orang miskin. Kalau duit kita agak banyak, yang nomor 3 pilih.
belikan pakaian baru untuk mereka sehingga lebih bermakna. Kalau nasi kan cuma sekali makan saja. Kalau pakaian bisa setahun 2 tahun dia pakai. Nah, itu yang berakibat poin satu besar ini. Ya, apakah kita pernah melanggar nazar? Apakah pernah melanggar sumpah? Pernah, tapi sudah 30 tahun yang lalu. Ingat, berlalunya waktu tidak berakibat gugurnya kewajiban hukum. Nah, itu. Ya, tidak ada istilah kadaluarsa. Ini udah 30 tahun yang lalu sudah kadaluarsa. Enggak ada. Tetap, kalau tidak dibayar di dunia, di akhirat dituntut kita oleh Allah. Gitu. Nah, itu satu itu. Ya. Dua, ada denda agama itu berupa puasa 10 hari, ada pula berupa menyembelih 1 ekor domba. Puasa 10 hari, sebagaimana Allah atur dalam Al-Baqarah 187, 3 hari wajib ditunaikan di tanah suci, 7 hari setelah kembali berada di tanah air. Kalau menyembelih 1 ekor domba, tidak sah kalau dilakukan di tanah air. Wajib dilakukan di Mina, penyembelihan hewan domba ini. Apa itu kekeliruan kita atau pelanggaran yang kita lakukan? Yaitu melakukan ibadah haji secara bersenang-senang, tamattu', dari kata tamatta'a, ya tamatta'u, tamattu'an, bersenang-senang. Kenapa bersenang-senang? Karena kita hanya terikat dengan aturan ihram 2,5 hari saja. 2,5 hari saja. Mulai tanggal 8 pagi Zulhijjah sampai tanggal 10 setelah melempar Jumrah Aqabah. Itu saja, setelah itu ganti dengan pakaian biasa. Tidak ada aturan ihram itu yang mengikat kita lagi. Semua sudah bebas kecuali satu, tidak boleh bergaul suami istri. Nah, itu. Selain itu sudah boleh mencabut rumput, membunuh hewan, apa sudah boleh semua. Ya. Mencabut bulu di tangan boleh, tidak ada masalah. Ya, tapi kalau sedang ihram itu haram. Coba bayangkan dengan kalau kita lakukan apa? Haji ifrad atau haji qiran. Itu bisa belasan hari kita terikat dengan aturan ihram. Tidak boleh dilepas nih pakaian ihram ini. Kalau ifrad dan qiran. Ifrad itu apa? Ifrad itu kerjakan dulu ibadah haji. Misalnya nih, kita akan berhaji tanggal 8 dimulai, ya. Tanggal 8 itu namanya hari tarwiyah. Tarwiyah itu perbekalan, persiapan. Jadi bersiap untuk menghadapi ibadah haji, maka dipakai pakaian ihram, kita pasang niat berhaji, kita sebut kita mau berhaji, labbaika Allahumma hajjan, ya Allah, saya penuhi panggilanmu untuk berhaji, ya Allah. Nah, itu. Ya, itu kita sudah terikat dengan aturan sampai kapan? Sampai kita selesai menunaikan tawaf ifadah. Bayangkan berapa hari kita terikat terus dengan pakaian ihram itu. Kalau kita haji secara ifrad. Lalu nanti selesai haji kita langsung pula menunaikan umrah. Ya, itu baru boleh lepas pakaian. Kalau haji qiran memasukkan 2 niat sekaligus untuk berhaji dan berumrah itu. Labbaika Allahumma hajjan wa umratan. Sekaligus. Itu namanya qiran. Qiran itu bahasa kitanya berbarengan, sekaligus. Ya, jadi haji dan umrah sekaligus. Maka kita nanti setelah selesai tawaf ifadah, selesai berhaji. Tidak ada lagi umrah setelah itu. Sudah boleh diganti pakaian. Tapi mulai dari awal kita masuk kota Mekah, kita kan disuruh untuk tawaf qudum dulu. Jadi oleh karenanya lah itu memberatkan. Mana yang senang berhaji secara tamattu. Secara tamattu kita mulai berpakaian ihram, lalu setengah hari setelah itu selesai umrah buka lagi pakaian ihramnya. Habis, tidak ada aturan ihram untuk kita. Nanti datang tanggal 8 Zulhijjah baru pakai lagi di hotel pagi di Mekah. Memakai pakaian ihram lagi, lalu mau berangkat ke Mina, mau berangkat ke Arafah, pokoknya tanggal 10 pagi selesai melempar Jumrah Aqabah, buka lagi pakaian ihram. Jadi cuma 2,5 hari paling lama terikat dengan aturan ihram. Jadi dinamakan haji yang bersenang-senang, tamattu'. Makanya karena yang bersenang-senang yang jadi pilihan kita, kena denda kita. Boleh pilih. Kalau puasa 10 hari caranya tadi menurut Al-Baqarah 187
3 hari di tanah suci, 7 hari setelah kembali berada di tanah air. Kalau menyembelih satu ekor domba tidak sah kecuali di Mina. Jadi nanti selalu pulang ke tanah air, tidak biar kambing, tidak sah. Gitu. Harus di tanah suci. Nah, dalam hal ini di Mina. Itu kategori 2 besar. Kategori yang ketiga, dendanya adalah berupa memerdekakan satu orang budak yang mukmin. Tidak boleh budak yang masih kafir, tidak boleh. Harus yang sudah mukmin budaknya yang kita merdekakan. Merdekakan itu artinya apa? Kita beli budak kepada pemilik budak, berapapun harganya sudah harus kita bayar. Harganya 0,5 miliar, bayar 0,5 miliar. Harganya 2 miliar, bayar 2 miliar. Nah, lalu kita katakan kepada si budak, kamu sudah saya beli, sekarang kamu saya merdekakan. Statusmu sudah sama dengan saya, sama-sama jadi orang merdeka. Nah, ini kan zaman kita tidak ada lagi budak. Berarti apa? Tinggal 2 pilihan. Nomor 1 sudah tidak ada itu, tinggal pilihan kedua. Memberi makan kepada 60 orang miskin. 2, yang ketiga atau yang kedua, karena zaman sekarang tidak ada nomor 1 lagi, berpuasa selama 2 bulan secara berturut-turut. Asyamu syahraini mutatabi'ain. Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Arti berturut-turut apa? Manakala 1 hari saja batal, ulang lagi dari hari pertama. Nah, itu makna berturut-turut itu. Hari yang ke-58, tinggal 1 hari lagi. Karena 2 bulan dalam Islam itu 59 hari, bukan 60 hari. Tinggal 1 hari lagi mau mengakhiri apa? Kafarah puasa, batal. Udah ulang lagi dari hari pertama, kenapa? Berarti tidak berturut-turut. Nah, itu beratnya pilihan terakhir ini. Maka tentu pilih sajalah yang kedua, dan itu berupa uang untuk bisa memberi makan kepada 60 orang miskin. Apa pula ini kesalahan ini sehingga begini berat sanksinya? 1, menzihar istri. Apa itu menzihar istri? Ucapan seorang suami yang menyamakan ada bagian tubuh istrinya seperti bagian tubuh ibu kandungnya. Hidungnya kah, dagunya kah, matanya kah, pipinya kah. Nah, saya lihat hidungmu mirip betul dengan hidung ibu saya. Itu di sisi Allah tidak enteng, itu berat itu. Kenapa berat? Cuman hidung doang yang dipersamakan, kok berat itu kenapa? Karena hidung itu kan bagian dari tubuh. Ini tubuh istri, halal digauli. Sekarang dipersamakan bagian tubuh istri yang halal digauli dengan bagian tubuh perempuan yang melahirkan kita ke muka bumi ini. Di sisi Allah tidak enteng itu. Berat. Karena berat ini sanksinya. Puasa 2 bulan berturut-turut atau beri makan 60 orang miskin. Ya, jangan pernah terucap walaupun betul-betul mirip. Ya, hidung istri kita atau apanya lah, pokoknya bagian fisik. Tidak boleh sampai terucap. Kalau cuma dalam hati, tidak berlaku zihar. Kalau dalam hati udah nggak apa-apa, aman. Dia harus terucap, baru bernama zihar. Baru bernama mempersamakan bagian tubuh istri dengan bagian tubuh ibu kandung si suami. Baik dibenarkan oleh istri maupun dibantah, itu tidak berpengaruh, tetap zihar namanya. Ya, tidak ada gitu doang, anggapan udah surang semah. Tetap saja itu zihar, tidak memerlukan pengakuan istri. Nah, gitu. Wajib bayar kafarahnya. Puasa 2 bulan. Yang kedua, pelanggaran yang kita lakukan ialah menggauli istri pada siang hari dalam bulan Ramadan. Kita upgrading ke Jakarta nih, sudah 3 bulan. Pulang, atau Lemhanas lah. Ya, yang agak ekstrim contohnya, kita ikut pelatihan Lemhanas. Ya, 8 bulan misalnya. Lalu, pulang-pulang, istri sudah selesai haid zuhur tadi. Ini bulan Ramadan nih, kita pulang nih. Istri sudah selesai haid, sudah mandi pula. Nah, kita musafir dari Jakarta tidak pula berpuasa. Nah, pas istri sudah mandi suci dari haid, lalu kita juga sedang tidak berpuasa, siang hari bulan Ramadan, kena sanksi kita. Tunggu nanti malam hari, baru tidak kena sanksi. Nah, gitu. Ya, itu kan godanya luar biasa itu. Sudah sekian bulan tidak ketemu istri, sekarang ketemu dia sudah suci pula dari haid, sudah mandi pula. Wah, apalagi kalau pengantin baru, tidak bisa dibayangin itu. Dan tidak usah dibayangkan itu. Nomor 3, apa kekeliruan yang pernah kita lakukan sehingga sanksinya begini berat? Membunuh tanpa disengaja. Buka An-Nisa 92. Ya.
Khotoan itu karena tersalah, bukan karena amadin. Amadin itu disengaja. Jadi membunuh itu tidak boleh, haram. Maka kalau terlanjur membunuh, terlanjur itu contohnya apa? Gini, awak pergi berburu, bawa badia, nampak di balik rerumputan, di balik anu tu, menggari-gari, kok babi mah, tembak, kiranya orang. 2 hari sudah tu matinya lah. Maka kita ini bernama apa? Pembunuh tanpa disengaja. Akibatnya apa? Ini. Pilih salah satu. Ya waklah dihukum dari negara. Hukum negara tidak menggugurkan hukum agama. Hukum Allah tidak gugur hanya karena telah dihukum oleh negara. Dan dipenjarakan sekian bulan atau sekian tahun. Tidak gugur kewajiban agama. Ya, jadi oleh karenanya apa? Tetap kita pilih salah satu ini. Dari 2 ini. Karena nomor 1 nggak ada lagi budak. Mau memberi makan 60 orang miskin silahkan. Mau berpuasa 2 bulan berturut-turut juga disilahkan. Nah itu sanksi kalau apa? Terlanjur membunuh tanpa disengaja. Baiklah Bapak Ibu yang mau bertanya silakan. Terkait semua yang telah dikemukakan itu. Apa yang ragu ditanyakan saja. Silakan Bapak Ibu, nan ragu, nan kurang jaleh. Jangan malu-malu bertanya soal agama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Yang nomor 3, yang poin besar yang nomor 3. Iya. Kesalahan itu karena yang nomor 3 juga terbunuh tanpa sengaja. Baik. Apakah itu berlaku misalkan kita kan mobilitas kita tinggi, misalkan kita bawa kendaraan, kalau kita kecelakaan dan itu menimbulkan korban jiwa, apakah itu berlaku? Baik, jadi membunuh tidak sengaja itu termasuk kelalaian. Akibat kelalaian kita, orang kehilangan nyawanya. Mana ada sopir pengen bunuh orang, kan nggak ada. Tapi karena kelalaian lah jali itu tikungan, bengkolan. Tidak bakurangi kecepatan kendaraan awak, dek. Wak takaja namanya kok, takaja. Kiro di balik bengkolan, aduh anak keteknya barang. Talentak, meninggalnya. Baik ditampik kejadian maupun beberapa hari setelah itu. Itu namanya membunuh tidak sengaja. Jadi membunuh tidak sengaja ini terbanyak justru itu sebabnya Pak, yaitu kelalaian yang berakibat orang lain jadi kehilangan nyawanya. Contoh lain, asrama ko tapi tiduannya balengge. Lalu dete badan barek, kira taban ke bawah, taimpo kawan yang di bawah. Kawan ko badannya alui, di tempo dawa tu mah matinya. Karena lu hatinya di kepala, matinya. Misalnya mangok leh. Itu membunuh tidak sengaja. Nggak ada, kita kan pengen tidur, bukan membunuh teman, bukan. Tapi orang kehilangan nyawa karena kelalaian kita. Sudah tahu badan kita berat, minta tolonglah dia yang di lantai di bagian atas, kita bagian bawah. Kok malah kita bagian atas itu lalai itu. Jadi begitu Pak, apapun bentuk kelalaian kita yang berakibat orang lain kehilangan nyawa, itu namanya dalam agama apa? Al-qatlu bi ghairi amadin. Membunuh tanpa ada unsur kesengajaan. Jadi walaupun mobilitas kita tinggi, selalu keluar daerah, selalu kemana karena dinas, lalu yaitu tertabrak orang, ya sudah. Kalau dia wafat, kita kena sanksi ini. Silakan pilih. Mau memberi makan 60 orang miskin silakan, mau berpuasa 2 bulan secara berturut-turut silakan. Gitu. Jadi tidak lantas karena kelalaian kita bebas dari tuntutan hukum agama. Enggak, tetap kita kena sanksi hukum agama. Jadi kita ini pada prinsipnya tidak boleh lalai, harus waspada, harus hati-hati, harus penuh perhitungan. Gitulah. Iya. Silakan Pak Adi. Kaitannya dengan ini, ya. Walaupun kadang-kadang kan ada pendekatan persuasif pada korban, ya. Mereka paham ya. kalau adalah polisi dan penerima takdir, kita memberi santunan sekian juta, itu tidak menggugurkan saya. Mesti santunan berikan itu hak mereka sebagai yang kita mampu sepakatan, tapi yang ini tidak langsung jalankan. Jadi keberhasilan kita dalam melakukan pendekatan secara persuasif sehingga pihak keluarga korban berkenan berdamai dengan kita,
baik itu kita memberi semacam uang duka atau apapun itu, atau kita berjanji menyekolahkan anaknya sampai tamat perguruan tinggi dan sebagainya, itu tetap saja tidak menggugurkan hukum agama. Nah gitu, jadi ini tetap harus kita tunaikan walaupun berhasil berdamai dengan keluarga korban, sehingga kita hanya lepas dari tuntutan hukum positif, hukum duniawi, bukan hukum agama. Tetap juga ini jalan. Nah itu tidak ada urusan hukum duniawinya mau diterapkan mau enggak. Nah ini tetap jalan, tidak bisa gugur. Gitulah Pak. Iya. Dulu pernah Pak ditelentak orang, enggak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak akan pernah gitu. Boleh, boleh. Ya. Oke. Oke. Iya. Jadi si pelaku bukan kita. Kita kan cuma penumpang doang. Walaupun penumpang ini yang diantar, kan nama penumpang memang diantar kan. Tetapi tidak kita yang tanggung jawab. Yang tanggung jawab adalah yang bawa kendaraan, karena si korban itu kan ditabrak oleh kendaraan yang dia bawa akibat kelalaian dia. Mungkin sambil berkendara dia ngobrol juga, sambil berkendara lihat HP juga, sambil berkendara pikirannya tidak fokus, tertabrak orang. Gitu. Ya. Oh, silakan saja. Biar nih 60 orang miskin saya bantu kamu gitu. Boleh. Tetapi itu sifatnya membantu, yang kena hukum bukan dia, gitulah. Bahkan harus itu Pak, sopirnya dibantukan, sopir nganterin kita, yang dinas kan kita. Memang sih sopir walaupun nganterin kita kan dapat SPPD juga dia, surat perintah perjalanan dinas juga dia. Ya, tapi tetap kita bantu dia supaya agak ringan bebannya dalam melaksanakan ini, gitulah. Oke, pertanyaan berikut silakan. Silakan. Pilihan. Bukan urutan, bukan prioritas, enggak. Kecuali nih menurut Imam Abu Hanifah. Kalau Abu Hanifah memang sepanjang yang nomor 1 ada, jangan pilih nomor 2. Tidak ada nomor 1 baru nomor 2. Tidak sanggup nomor 2 baru nomor 3. Gitu bagi Imam Abu Hanifah. Jadi dia logikanya dia tapi kalau agama kan tidak memberati kita. Itu hak khiar, hak pilih, kita boleh pilih yang mana gitu. Jangan membebani diri dengan sesuatu yang kita tidak sanggup menunaikan. Puasa 2 bulan berturut-turut dia sakit mah. Gimana puasa 2 bulan berturut-turut? Pilih sajalah memberi makan 60 orang miskin gitu. Nah itu. Ya, jadi tidak boleh membebani. Ada sedikit lagi karena sudah menyinggung soal fikih. Bagi Imam Syafi'i makruh menikah bulan Sya'ban. Jadi kalau anak kita mau menikah jangan bulan Sya'ban, kata Imam Syafi'i. Kenapa? Makruh. Lah, Nabi saja tidak ada memakruhkan. Kata Imam Syafi'i apa? Lil ihtiyat, untuk kehati-hatian. Apa maksudnya untuk kehati-hatian? Karena mereka pengantin baru 3-4 hari menikah masuk bulan Ramadan. Mereka baru menikah. Tidak peduli siang atau malam, dilibas saja karena sudah merasa halal. Apalagi kalau tidak ngerti pula aturan tentang ini kan. Itu orang tuanya berdosa. Kan orang tuanya menikahkan. Pak Kua pun idealnya memberi pengertian, walaupun tidak melarang secara tegas, memberi pengertian. Kau tunda sudah rayu ba'anyo. Kalau menjelang bulan puasa kau laksanakan ya kabul Kau terjadi kau nanti lagi kau tanggung jawab ibu jawab Pak Kua. Baik itu Pak Kua itu memberi pengertian kepada kedua orang tua dari si calon mempelai yang akan menikah itu, supaya apa? Jangan nanti mereka bergaul sehari bulan Ramadan. Sehari bulan Ramadan itu adalah namanya bulan suci. Tidak boleh dinodai dengan bergaul itu. Gitu. Itu khusus Imam Syafi'i saja, bagi yang lain tidak ada masalah. Gitu. Silakan Pak. Ya, menziarah istri. Ya. Iya. Baik, mengenai selain fisik tidak dikategorikan zihar, sifat, watak, karakter, kebiasaan, kecenderungan, hobi,
Hobimu sama betul dengan hobi ibu saya. Cara kamu menjaga kebersihan sama persis dengan ibu saya. Kedisiplinanmu dalam menjalani hidup sama persis dengan ibu saya. Tidak ada masalah. Karena itu bukan bagian fisik. Jadi zihar ini awalnya Pak, awalnya menyamakan punggung. Punggungmu mirip betul dengan punggung ibu saya. Nah, itu awalnya itu. Nah, lalu mewakili punggung itu mewakili keseluruhan tubuh. Bagian manapun dari tubuh yang diserupakan dengan bagian tubuh ibu kandung, nah, itu zihar. Jadi selain bagian tubuh tidak zihar, tidak ada masalah. Masalah disiplinnya, masalah kebersihannya, masalah cengeng bana setek nangi. Sama lu juga mak ambo penangi doa doanya lah gae, kok mudo penangi. Nah misalnya gitu. Nah, itu tidak zihar, itu tidak apa-apa itu. Yang zihar itu fisik, tubuh, badan. Wah gitulah. Yang diserupakan dengan bagian badan dari ibu kandung kita. Gitu. Ada lagi pertanyaan, silakan. Sebelum dari ibu di depan dulu, silakan. Terima kasih Ustaz. Ya. Saya mau menanyakan untuk melanggar sumpah. Ya. Ini melanggar sumpah ini potensi terbesarnya ini para pegawai Ustaz. Nah, ada sumpah pegawai itu akan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di pegawai kadang kan sering terlambat, Nah, terlambat itu apakah masuk kategori melanggar sumpah, Ustaz? Karena sesuai ketentuan kan sudah ada aturan jam kerja pegawai Ustaz. Jadi kalau misalkan terlambat, apakah akan didenda Ustaz atau bagaimana Ustaz? Iya, baik. Di dalam lafalnya itu dikatakan dengan sebaik-baiknya dan selurus-lurusnya. Nah, itu bahasanya itu. Kebetulan saya juga dulu menyandang predikat rohaniwan di kampus UIN. Nah, jadi itu harus melaksanakan tugas itu dengan selurus-lurusnya, dengan sebenar-benarnya. Jadi tidak boleh menyimpang, itu artinya kalau terlambat ya manusiawi sekali itu. Mungkin karena ngantar anak dulu ke sekolah gitu kan. Mungkin istrinya demam, perlu diantar dulu ke rumah sakit misalnya. Itu manusiawi sekali itu. Dan atasan yang bijaksana, dia mengerti, dia akan panggil bawahnya, kok terlambat sekali kok tiba kok mah? Apa tuh? Doa tadi kok. Nah, itu atasan yang bijaksana begitu, tidak langsung main punishment saja, enggak. Ditanyain dulu ngapain kok bisa telat? Kan biasanya enggak, kok sekarang telat? Nah, gitu. Jadi pendekatannya pun harus persuasif gitu. Bukan main power saja. Kamu bawahan seperti apa ini? Wah, gitu kan. Nah, itu tidak bagus itu. Tidak disayang oleh bawahan itu. Nah, jadi itu manusiawi, Pak, biasa itu. Apalagi kalau zaman sekarang di mana jumlah kendaraan sangat banyak, ukuran jalan cuma segitu juga luasnya itu seringkali macet, seringkali telat sampai ya, itu dimaklumi. Yang penting jangan dia telat itu karena faktor malas. Nah, itu yang tidak boleh. Ada istilah menunggu hari, Pak. Menunggu hari kok siapa orang kepensiun lah. Hanyalah ke pensiun lah, karena pangke tidak bisa, kada dapat jabatan tidak bisa, ya kan? Mbak anak kerajin wa samo senyo, jo pamaleh, jadi sama dengan saja katanya. Itu ndak senior yang perlu diteladani yang begitu itu. Ada juga senior begitu. Ya, saya juga sudah kenyang makan asam garam, sudah 33 tahun sebagai PNS, pernah jadi pejabat juga. Ya, jadi mengalami hal begitu. Oleh karenanya, sepanjang keterlambatan ke kantor bukan jadi budayanya, bukan karena faktor malas, tapi murni karena ada kendala, baik di rumah maupun di jalan, itu manusiawi, tidak ada masalah itu. Tidak melanggar sumpah itu. Gitulah, Pak. Iya. Yang melanggar sumpah itulah jali orang keberagia. Itu. Apollo kok ada tambahnya kok. Itu. Sudahlah Apollo itu minta lu tambah celeh. Ya, itu contoh yang tidak boleh itu. Menerima pemberian karena itu gratifikasi. Haram diterima. Ada dari ibu tadi? Tidak. Dari ibu, ya. Ada tambahan, silakan dari Bapak kita ada tambahan. Kalau melanggar sumpah, udah besar. Janji ke nikah tidak jadi lah. Iya, Pak. Iya, Pak. Tidak ada artinya untuk orang yang katakan dari segi kemampuan, karena seorang miskin dan juga tidak mempunyai rasa keimanan yang tinggi. Iya. Sehingga
ya dari semua poin yang itu tidak bisa dilaksanakan. Iya. Iya. Dulu pernah di zaman Rasulullah sampai dia mengadu hal itu, akhirnya Rasulullah malah memberikan benar Ustaz kalau ketemu dengan manusia seperti itu. Iya, iya, iya. Jadi zaman Nabi itu belum ada basnas. Maka Nabi menyerahkan kepada siapapun di kalangan sahabat yang berkenan membantu orang yang melanggar ini untuk memberikan kepadanya memberi makan 60 orang miskin itu. Nah, lalu Utsman bin Affan berkenan membantu. Nah, lalu ini kamu bagikan di desamu 60 orang miskin, cari, kata Nabi. Ya Rasulullah, di desa itu saya lah yang paling miskin, katanya. Ah, sudah, kamu bawa untuk dirimu sekeluarga gitu. Jadi sudahlah melanggar aturan agama, dapat lagi makan untuk 60 orang miskin itu. Ya, itu karena memang dia amat miskin. Kenapa begitu? Ya basnas belum ada zaman Nabi. Kalau zaman sekarang basnas harus mampu, harus bersedia menanggung orang-orang miskin yang melanggar aturan agama ini sepanjang dia berani mengangkat sumpah bahwa dia memang terlanjur melanggar ini. Nah, kalau berani dia mengangkat sumpah, dibantu dia. Nih, berikan kepada orang miskin gitu. Gimana, Pak? Seharusnya ada, karena kan basnas itu untuk membantu orang miskin. Kalau orang miskin nggak dibantu, siapa lagi mau dibantu oleh basnas? Itu kebangetan pengurus basnasnya itu. Itulah gunanya Pak, disuruh dia mengangkat sumpah bahwa dia benar-benar telah melakukan pelanggaran. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya benar-benar telah melakukan ini. Bila saya berdusta dalam sumpah saya ini, saya bersedia menerima laknat Allah atas diri saya. Mau dia enggak itu sumpahnya begitu. Kalau mau oke, diadakan acara pengangkatan sumpah. Ditandatangani berita acara pengangkatan sumpah untuk nanti pertanggungjawaban pengurus basnas kepada pemerintah. Gitu Pak. Jadi kalau sudah diangkat sumpah, enggak usah pula ragu membantunya. Nah, masa orang berani mengundang laknat Allah hanya demi dapat uang sekian gitu? Nah, gitulah Pak caranya. Ah iya, di akhirat jadi dosa Pak. Di azab dia di neraka. Kenapa? Ini jadi utang baginya kalau tidak dibayar di muka bumi. Jadi itulah sebabnya Nabi katakan apa? Banyak umatku ini yang muflisun, orang-orang yang bangkrut. Kenapa jadi bangkrut? Dia tidak sadar kalau dia telah berbuat dosa besar. Kenapa tidak sadar? Ya tidak mau belajar agama. Menghadiri majlis taklim seperti sekarang tidak mau dia. Sehingga tidak ngerti dia bahwa ada aturan agama seperti ini gitu. Terbawa matilah dosa itu. Ya sudah, di akhirat masuk neraka. Nah, itulah letak pentingnya apa? Kita belajar agama. Kalau bahasa Al-Quran apa itu? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah pada ulama kalau kamu memang tidak tahu agama. Ini bertanya pada ulama itu hukumnya wajib. Supaya kita jadi tahu hukum agama dan kita tidak lagi nanti dengan mudah melanggarnya. Gitulah Pak. Silakan Pak Ade. Ya. Membelikan pakaian baru untuk itu 10 orang tadi. Hanya untuk 10 orang, ya. Ya. Jadi kalau yang nomor 2 boleh dilaksanakan, artinya harus. Tidak lagi, dia akan alternatif. Pilih yang mana suka. Yang mana suka. Oleh si pelanggar tadi. Iya Pak. Jadi bukan sekaligus ketiga-tiganya jadi beban dia, enggak, salah satu saja. Kalau sudah memberi makan, sudah. Atau memberikan pakaian, sudah. Tidak usah puasa 3 hari lagi ya, gitu. Makan orang miskin itu kebutuhan sekali. Nah, di situ lama beda bagi Abu Hanifah sekali makan. Karena faktanya Nabi cuma memberi sekeranjang untuk 60 orang. Berarti untuk sekali makan, bukan untuk 1 hari itu. Nah, gitu bagi Abu Hanifah. Tapi bagi Imam Syafi'i, karena puasa karena memberi makan 60 orang miskin itu imbalannya atau imbangannya adalah puasa 60 hari atau hampir 2 bulan itu, kurang 1 hari. Nah, jadi karenanya puasa itu orang makan 2 kali sehari. Makan berbuka, makan sahur. Nah, maka itu yang diberikan kepada orang miskin itu, ganti puasa itu. Nah, gitu kata Imam Syafi'i. Kalau kita di Indonesia karena banyak yang bermadzhab Syafi'i, tentu akhirnya itu yang jadi pilihan gitu, bukan pandangan Abu Hanifah, gitulah Pak. Imam Abu Hanifah ini satu, dia domisilinya di Irak, agak jauh dari sumber hadis.
Imam Syafi'i sudahlah dia domisili di Mekah, sengaja pula datang ke Madinah berguru hadis kepada Imam Malik. Yang Imam Malik itu adalah guru hadis yang paling paling hebatlah di zaman beliau gitu. Ya, Imamul Hadis namanya, Imam Hadis itu Imam Malik itu. Bahkan hadis dari Imam Malik, Pak, lebih bagus kualitasnya ketimbang hadis dari Imam Bukhari. Kalau sanadnya cuma 3, yaitu Abdullah bin Umar, sahabat Nabi itu, putra Umar bin Khattab, lalu Nafi', guru Imam Malik, langsung Imam Malik. Itu tidak terkalahkan oleh hadis Sahih Bukhari. Kalah hadis Sahih Bukhari itu. Kalau sanadnya cuma 3 itu. Abdullah bin Umar, Nafi', langsung Imam Malik. Maka rangkaian sanad seperti itu dalam kajian ulama hadis disebut apa? Silsilatul zahab, rantai emas. Jadi tidak ada yang seperti itu, rantai sanad cuma 3 doang sudah sampai kepada Nabi. Imam Malik, Nafi', Abdullah bin Umar, langsung Nabi, guru dari Abdullah bin Umar. Imam Bukhari itu abad ketiga lahirnya. Ini dia langsung belajar kepada Nafi'. Nafi' itu murid dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu sahabat Nabi. Jadi kalau ditanya di muka bumi, hadis apa yang paling tinggi kualitasnya? Hadis riwayat Imam Malik kalau sanadnya rantai emas. Malik, Nafi', Abdullah bin Umar. Nah, itulah hadis terbaik kualitasnya di muka bumi. Kalah Sahih Bukhari. Gitu, Pak. Jadi kalau Imam Malik itu karena begitu adanya, Imam Syafi'i merasa perlu datang ke Madinah. Dia tinggalkan Mekah, belajar hadis kepada Imam Malik sampai Imam Malik wafat. Gitu. Nah, itulah guru hadis di Baghdad nanti. Datang ke Baghdad, datang ke Kufah, Imam Syafi'i mengajarkan hadis. Apa kata murid-murid Imam Abu Hanifah? Kalau saja guru kita masih hidup hari ini, tentu dia akan ganti pendapatnya dengan hadis yang dibawa oleh Imam Syafi'i ini. Nah, itu kata 2 orang murid Imam Abu Hanifah. Ya, jadi ada namanya Abu Yusuf, ada namanya Muhammad. Nah, mereka 2 murid kesayangan Imam Abu Hanifah. Ketika Imam Syafi'i datang ke Baghdad, dia masih hidup kedua-duanya. Terkagum-kagum dia dengan hadis yang dibawa oleh Imam Syafi'i dari gurunya Imam Malik itu. Gitu. Jadi kalau kita baca sejarah, Pak, luar biasa itu. Di Baghdad itu tidak ada atau sangat sedikit hadis. Sama dengan di Iran. Itu makanya orang Iran jadi Syiah. Ya, bahkan Nabi kan ketika orang Iran ini sudah menetap sebulan di Madinah, mau balik ke Iran, minta izin kepada Nabi untuk balik pulang kampung, kata Nabi apa? Uktubul haditha li Abi Syah. Kalian catatkan hadis untuk dibawa oleh Abu Syah ke Iran. Jadi tidak banyak hadis yang terbawa itu. Makanya sedikit. Jadi hadis yang banyak di mana? Di Madinah. Karena disitulah pusat hadis, disitulah bercokolnya, berdomisilnya Imam Malik. Gitu. Masuk waktu nampaknya. Jadi begitulah kajian kita pada malam ini, mudah-mudahan bermanfaat, bertambah pengetahuan kita dan jadi pegang kita, dibantu menyebarkannya kepada teman-teman kita agar mereka juga memahami ajaran agama ini. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.